Hai guys, tempat dimana film yang tegang jadi santai dan yang santai jadi nggak masuk akal. Hari ini kita bakal bahas film action yang penuh adrenalin dan ketegangan. Siapin kopi, pegang erat kursi kalian, dan jangan lupa, kalau jomblo tetap semangat. Film yang kita bahas kali ini adalah Extraction 2020. Film ini bukan buat yang gampang kaget, soalnya dari awal sampai akhir isinya peluru beterbangan kayak diskon gede di mall. Chris Hemsworth berperan sebagai Tyler Rake, seorang tentara bayaran yang dikasih misi buat nyelamatin anak bos narkoba. Kedengerannya simple, tapi kenyataannya kayak nyari colokan di kafe pas baterai HP 1%. Film dibuka di Dhaka, Bangladesh. Suasana padat, ramai, dan penuh orang yang nggak tahu kalau sebentar lagi bakal ada perang kecil. Obi, anak bos narkoba India, diculik sama geng kriminal rival yang dikepalai oleh Amir Asif, seorang penguasa kejahatan di Dhaka. Malam itu, Ovi Mahajan Jr. lagi santai di klub, nikmatin hidup dengan temannya. Sementara itu, Tyler Rake lagi sibuk menyelam di sungai. Ia literally menyelam sambil kontemplasi hidup. Selesai menyelam, Tyler naik ke darat, tatapannya kosong, pikirannya tenggelam entah kemana. Tapi nggak lama, Nick Khan datang bawa kabar penting. Ada anak bos narkoba yang diculik dan mereka butuh seseorang buat nyelamatin. We landed the whale. Oh, yeah? Extraction. Indian kid. Drug lord's son. Rival gangsters. Timnya menyusun rencana buat ambil Ovi dari geng Amir. They refused to negotiate. What about our opposition? Amir Asif, Dhaka's very own Pablo Escobar. Baru aja nyampe Dhaka, Tyler masih sibuk nelpon, ngebahas misi yang bakal dijalanin. Tapi nggak lama, sesuatu nggak beres. Sekelompok orang bersenjata datang, ngeringkus dia sebelum sempat bereaksi. Kepalanya ditutup, tubuhnya diseret. Begitu penutup kepala dibuka, dia udah ada di ruangan gelap, dikelilingi orang-orang asing. From Mundau. Deka. Show me the kids, all right? I tell my people they pay you. Do you understand? Listen, you boys seem like real busy professionals, so let's say we cut this shit and we get down to business, yeah? Tapi ya, kita tahu siapa Tyler. Dia diem bukan berarti takut. Begitu ada celah, dia langsung beraksi. Dan dari sinilah dia mulai ngebantai satu persatu orang di ruangan itu. Sampai akhirnya setelah Tyler baku hantam dan tembak-tembakan di ruangan penyekapan, dia langsung bergerak cepat. Badannya penuh luka, tapi adrenalin bikin dia tetap fokus. Tanpa pikir panjang, dia ngambil senjata dari salah satu musuh yang tumbang, ngecek jumlah peluru, dan langsung lanjut menerobos keluar. Tyler berhasil nemuin Ovi. Tapi tiba-tiba semua polisi, tentara, dan preman lokal kayak dapat notifikasi buru Tyler di HP mereka. Dan ini bukan kejar-kejaran biasa. Mobil nabrak sana-sini, orang terbang ke udara. Dan Tyler santai aja tembak musuh satu persatu. Opi awalnya mengira kalau Saju, orang kepercayaan ayahnya. Begitu Tyler berhasil menemukan Opi dan membawanya keluar dari tempat penyekapan, yang bikin kaget, musuhnya bukan cuma anak buah Amir, Saju. Orang yang selama ini Opi percayai malah ikut menyerang. Dia berusaha protes, tapi Tyler nggak peduli. Insting bertahan hidupnya langsung jalan. Dia tahu siapapun yang ngarahin senjata ke dia berarti musuh. Tanpa ragu, Tyler balas menyerang. Disinilah mulai kelihatan kalau ini bukan sekadar misi penyelamatan biasa. Ada lebih banyak pihak yang kepentingannya bertabrakan.
Opi yang tadinya cuman anak bos narkoba yang diculik, sekarang jadi pusat perang dingin antara tentara bayaran, mantan pasukan khusus, dan kriminal kelas kakap. What belt? The fucking seatbelt. It's been on. You drive like you're insane. Setelah berhasil keluar dari kejaran brutal di jalanan, Tyler dan Opi terus berlari mencari tempat aman buat sembunyi. Kota Dhaka udah kayak labirin penuh bahaya. Setiap sudut bisa jadi tempat musuh bersembunyi. Mereka masuk ke sebuah rumah susun kumuh, berharap bisa menghilang dari pandangan. Tapi sial, anak buah Amir udah siap di sana. Tyler langsung refleks nutupin Ovi, lalu ngehajar musuh satu persatu. Perkelahian brutal pun nggak bisa dihindari. Pukulan, tendangan, bahkan benda seadanya jadi senjata. Ovi ngelihat semua itu dengan mata lebar. Dia sadar, orang yang nyelamatin dia ini bukan sekadar tentara bayaran biasa. Tyler lebih dari itu. Dia petarung yang gak kenal takut, yang gak bakal ninggalin dia sendirian. Tapi di sisi lain, Tyler juga tahu ini belum selesai. Musuh mereka masih banyak dan Dhaka belum siap ngelepas mereka begitu aja. Sang penyelamat awalnya mau nganter Ovi keluar Dhaka, tapi Saju, orang kepercayaan ayah Ovi, tiba-tiba nyerang Tyler. Lah, bukannya kerjasama malah jadi musuhan. Tyler berhasil kabur, tapi sekarang dia bukan cuma dikejar geng Dhaka, tapi juga si Saju yang jago bela diri. Ini orang kayak punya buff unlimited stamina. Tyler dan Opi ngumpet di rumah mantan rekan Tyler, Gaspar. Awalnya aman, tapi ternyata Gaspar pengen ngebunuh Opi buat dapet hadiah dari Amir. You know how much he's worth? Talking about a kid, Gaspar. Tyler yang udah capek pun tetap punya prinsip, nggak bakal ngejual anak kecil. Mereka berantem brutal di rumah Gaspar, pakai meja, senjata, sampai akhirnya Tyler menang. Tyler dan Ovi menuju jembatan buat kabur, tapi di sana udah ada tentara satu kota. Setelah pertarungan brutal dan kejar-kejaran yang bikin jantung hampir copot, Tyler dan Saju akhirnya sadar. Yeah, just like that. I want the boy out of here, that's all I care about. He was gonna kill my family if I didn't get his son back. Mereka bukan musuh, tapi punya satu tujuan yang sama, nyelamatin Opi dari neraka kota ini. Udah nggak ada waktu buat ribut, mereka harus kerjasama, atau mati konyol di tangan pasukan Amir Asif. Tyler buka jalan, kayak Rambo versi modern. Senjata di tangan, peluru meluncur, satu persatu musuh tumbang. Saju, dia jagain Ovi, pastiin bocah ini bisa sampai ke jembatan dengan selamat. Tapi ini bukan jalan keluar biasa. Ini jebakan maut. Tentara, polisi korup, sniper semua udah standby, kayak lagi nunggu flash sale. Saju maju duluan. Dia bawa Ovi, ngelindungin bocah itu dengan sekuat tenaga. Satu peluru bersarang di badannya. Saju jatuh bersimbah darah. Dia sempat lihat Opi lari sebelum akhirnya napas terakhirnya hilang. Tyler makin brutal. Badan udah penuh luka, darah ngalir di mana-mana, tapi dia masih maju. Peluru habis, tinju jalan, badan udah lemes. Nggak ada alasan buat berhenti.
Tapi di ujung jembatan, dor! Satu peluru bersarang di tubuhnya. Dia terhuyung, tapi masih berdiri. Lalu, dor! Tembakan terakhir. Tyler jatuh ke sungai. Ovi berhasil kabur. Dia jatuh ke sungai setelah kena tembakan. Ending Ovi berhasil kabur dan hidup dengan tenang. Tapi Tyler, apakah dia mati? Nggak jelas. Di akhir film, ada bayangan seseorang yang mirip Tyler muncul. Wah, bisa jadi Doi masih hidup buat Extraction 2. Begitulah alur cerita Extraction. Film penuh aksi, ketegangan, dan bikin kita ngerasa jago, padahal abis nonton tetap rebahan. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Udah nonton film ini? Atau ada rekomendasi film lain buat dibahas? Tulis di komentar. Gue pamit dulu, inget, hidup boleh santai, tapi jangan lupa bayar listrik. Bye.